الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام على شيخنا ورب أرواحنا اهدنا يوم الدين بالخير ولأرواح الحبيب عبد الرحمن السلام من حسن السلام وأصولهم وفروعهم ويمينهم وبي عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء المتنجس يتنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسببها وإذا زال تغيره بنفسه أو بماء يسير طاهرا ومتطهرا ولا يطهر إذا زال تغيره بشيء آخر. النجاسات التي يعفى عنها في الماء النجاسات التي يعفى عنها في الماء هي القليل من الشعر النجس والميتة التي لا دم لها سائل والنجاسة التي لا ترى بالبصر المعتدل
ومنقار الطير وفم الفأر والقليل من غبار السرجين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء المتنجس, air yang bernajis. Ulang lagi ya, ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan mutanajis. Dibedain tuh antara kalimat najis dengan kalimat mutanajis. Kalau najis adalah materinya, najis adalah bendanya tuh. Ya, kencing itu adalah najis. Kemudian tinja itu hukumnya najis tuh. Jadi sesuatu yang disebut dengan najis dan tidak bisa selamanya menghilangkan akan dari kenajisannya itu maka disebut dengan najis. Jadi nggak bisa dihilangkan, nggak bisa disucikan, maka disebut dengan najis. Sementara ada yang disebut dengan mutanajis, sesuatu yang asalnya suci, asalnya bersih, kemudian terkena najis, maka disebut dengan najis. Bedain tuh ya. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Gitu ya. Jadi kalau najis bendanya, najis bendanya, materinya, kencing hukumnya najis, kemudian tinja hukumnya najis tuh, kemudian bir hukumnya apa tuh? Najis tuh. Jadi kalau najis bendanya selama-lamanya tidak bisa dapat disucikan. Sementara mutanajis adalah sesuatu yang asalnya bersih kemudian kenapa? Najis, maka menjadi mutanajis tuh. Begitu jelas ya? Nah, sarung ente, sarungnya asalnya suci. Kemudian ada kencing. Nah, kencing hukumnya adalah najis. Sarung yang kena air kencing, maka itu sarung disebut dengan sarung yang mutanajis. Begitu jelas ya. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Bedain tuh. Jadi kalau ente dengar kalimat najis berarti bendanya atau materinya. Kalau ente dengar kalimat mutanajis adalah sesuatu yang asalnya bersih, suci, kemudian kena najis, maka disebut dengan mutanajis tuh. Ente punya peci bersih, suci, kemudian pas lagi lewat teman ente nyebut tai itu, kena di peci ente. Nah, peci ente yang asalnya tadi apa? Suci, karena kena tai menjadi apa tuh? Najis tuh. Timpuk lagi. Kan itu sama-sama mutanajis. Langsung gitu ya. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat najis tuh. Bedain tuh, biar paham tuh kalimat najis dengan kalimat najis tuh. Contoh lain, ente punya celana bersih itu, kemudian kebanyakan makan rujak, anjing gitu. Pas ente keluar cupirin, nah itu yang keluar, yang cupirin sebenarnya apa itu? Najis tuh. Nah, celana ente pakai jam baru, kodorai baru lagi. Baru beli 2,5, utang 3 kali bayar. Itu celana, itu kodorai, kenapa itu? Karena tadi itu, cupirin tadi itu. Nah, itu celana kodorai, celana najis disebut dengan apa tuh? Najis tuh. Jadi asalnya dia bersih, kemudian kenapa tadi? Nah, najis, maka disebut dengan cepiritnya disebut dengan najis. Ente paham cepirit kan ya? Pernah ada cepiritan? Itu obatnya, itu anto apa namanya? Kuning, kunyit tuh, kunyit. Jadi kalau itu lagi cepirit, obatnya pertama itu kunyit atau pakai teh pahit tuh. Teh jangan pakai apa? Gula, atau pakai gula minumnya lihat air. Pahit. Karena laki-laki itu ada yang hitam manis, ada yang hitam apa? Dengan mana itu? Hitam pahit atau hitam manis?
Kalau hitam manis tuh ada itunya, ada pepatahnya tuh. Kalau hitam pahit itu nggak ada pepatahnya. Kalau Anda bilang mendingan cakapan hitam apa tuh? Hitam apa? Ya manis. Manisnya hilang, tinggal apa itu? Itu teman aku cewek yang apa? Hitam apa? Manis. Lagi pacaran masih hitam apa? Udah jadi bini jadi apa? Hitam beneran. Katanya begini. Dulu abang sering muji saya bang. Saya kan sampai ada semua. Abang sering muji saya bang. Hitam apa tuh? Manis paling si manis. Jembatan kami situ. Jembatan monyet. Jelas gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan bedain tuh. Bedain antara kalimat najis dengan kalimat najis tuh. Kalau najis bendanya tuh, sesuatunya, materinya yang najis tadi itu. Air kencing hukumnya tadi najis tuh. Tinja hukumnya najis, bir hukumnya najis tuh. Sementara mudah najis yang asalnya bersih, suci kemudian kena najis, maka disebut dengan mudah najis tuh gitu. Jelas ya? Nah, pada masalah air juga ada air yang disebut dengan air mutanajis tuh. Berarti kalau air mutanajis asalnya apa dia? Suci, mensucikan. Kemudian kenapa? Kena najis, maka disebut dengan air mutanajis. Jelas gitu ya? Nah, sekarang gimana tuh rinciannya tuh? Yatanajjasul ma'ul qalilu, menjadi bernajis air yang sedikit. Ingatin tuh, dalam hukum syarah, hukum agama kita itu ada yang disebut dengan air yang sedikit, ada yang disebut dengan air yang apa? Banyak. Bedain tuh. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit, air yang ukurannya kurang dari 2 kulah tuh. 2 kulah tuh berapa itu? 2 kulah adalah ukurannya kurang lebih 216 liter. Kemudian kalau bak mandi ente persegi 4, maka panjang, lebar, tinggi 60 cm tuh. Maka berarti isi airnya, volumenya dipastikan mencapai 2 kulah, yakni 216. Nah, air yang sedikit berarti air yang kurang dari ukuran 216 gitu ya. Nah, jadi ada ulang lagi nih. Ada air yang sedikit, ada air yang apa? Nah, banyak tuh. Air yang sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kulah. Yaitu ukuran 2 kulah berapa? Tadi itu, yaitu 216 kurang lebihnya. Cuma ini satu rumah jangan ngebuang air diliterin, jangan. Asal tahu doang nih kira-kira kalau bak mandinya ukurannya 60 cm, 60 cm, 60 cm, maka berarti dipastikan volume airnya berapa tuh? 216 liter. Ingat gitu ya. Nah, air yang sedikit tadi air yang tidak mencapai 2 kulah, berarti tidak mencapai 200. Nah, kalau air yang banyak berarti air yang mencapai 216. Paham ya? Nah, menjadi bernajis air yang sedikit. Udah paham tuh ya? Berarti air yang sedikit bisa disebut dengan air mutanajis tuh, begitu. Asal ini air, asalnya apa? Suci, mensucikan. Kemudian kena najis. Nah, air yang sedikit tadi bisa berubah namanya menjadi air yang tadi asalnya tahir mutahhir, berubah namanya menjadi air mutanajis. Dengan sebab apa? Biwuqu'in najasati fihi, dengan sebab kejatuhan najis padanya, wa in lam yataghayyar, sekalipun tidak apa? Enggak berubah tuh. Ente punya ember. Ember itu hanya menampung 200 liter. Berarti kan ukurannya kurang dari berapa? 2 kulah. Airnya berarti air apa itu? Yang sedikit tuh. Nah, kemudian misalnya ada burung dari atas tuh, berak tuh, kemudian masuk di mana tuh?
di ember, ente lagi nyerok, kemudian kemasukan apa? Tai burung tuh. Nah, nggak berubah sama sekali, warnanya nggak berubah, rasanya gede-gede, masuk enak nih. Masuk enak. Warna nggak berubah, masih warna air, rasanya nggak berubah, kemudian baunya tahu ente cium nggak sama sekali nggak berubah. Mungkin ibu makan poropan kali ini. Kalau makan kaki kali. Ini nggak sama sekali nggak berubah dari apa itu? Rasanya, warnanya, baunya. Maka bagaimana hukum air? Sementara airnya air apa tadi? Yang sedikit. Bagaimana hukum airnya? Padahal warnanya nggak berubah, kemudian rasanya nggak berubah, kemudian baunya. Karena airnya air yang sedikit sekalipun nggak berubah semua tadi, maka hukumnya sudah berubah menjadi air apa? Ingetin tuh. Ente pengen cebek, habis kencing, boleh nggak pakai itu air? Nah, boleh. Kenapa demikian? Airnya sudah berubah menjadi air apa tadi? Jelas begitu ya? Bilangin tuh, wah ini sudah, itu tahu itu bahwasanya ini air sudah berubah menjadi air apa? Mudah najis tuh. Sekalipun tadi waktu ente rasain, rasanya apa? Rasanya nggak berubah tuh, pas rasain sama kayak akuannya. Sekalipun demikian, tetap ini air karena airnya air yang apa tadi? Yang sedikit, maka hukum ini air sudah berubah menjadi air apa? Ente pengen wudhu, boleh nggak pakai itu air? Boleh, nggak boleh pakai buat tubuh, nggak boleh buat cebok, nggak boleh pakai apa lagi? Buat mandi hadas. Kenapa demikian? Air ini sudah berubah namanya menjadi air. Paham gitu ya? Sekarang gimana kalau air yang banyak? Nah ini air banyak tuh, ingetin. Kalau air yang banyak berarti ini air ukurannya mencapai 20. Berarti ini air ukurannya mencapai 216 liter tuh. Kan jelas yang sedikit ya. Jadi kalau air sedikit, kejatuhan najis sekalipun nggak berubah, maka ini air sudah berubah namanya menjadi air mudah najis. Sekarang bagaimana air yang banyak? Wal ma'ul kathiru, air yang banyak, la yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis, artinya tidak menjadi air yang mutanajis, biwuqu'in najasati fihi, dengan sebab jatuh najis padanya. Hukum yang pertama, air yang banyak kejatuhan najis, maka ini air tidak berubah namanya menjadi air apa tadi? Mutanajis. Itu hukum pertama. Jadi hukum pertama, air yang banyak, kita punya bak mandi. Bak mandi ukurannya 70 panjang, 70 lebar, 70 tinggi. Berarti volume ini air hukumnya sudah air yang apa ini? Yang banyak. Kejatuhan kencing, hukum yang pertama, maka ini air karena airnya air yang banyak, hukumnya tidak dihukumkan sebagai air apa? Mutanajis. Ingetin tuh. Kecuali illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bisababiha, apabila berubah warnanya, rasanya, warnanya atau baunya dengan sebab najis tadi. Selama itu air nggak berubah sama sekali rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya, maka ini air yang banyak hukumnya tetap sebagai air apa tuh? Suci, mensucikan. Ente punya bak mandi, ukuran tadi itu 70 panjang, 70 lebar, 70 tinggi. Kejatuhan tadi apa tadi? Kencing. Ente lihat, nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya. Maka ente tahu hukumnya ini air adalah hukumnya apa tadi? Suci, mensucikan. Kok suci mensucikan? Karena air ini pertama air yang apa tadi? Yang banyak. Yang kedua tidak apa tadi? Tidak berubah rasanya, warnanya, kemudian baunya. Dan seperti itu ya. Itu tuh. Ulang lagi. Kalau air yang sedikit kejatuhan najis sekalipun nggak berubah, maka air ini sudah berubah namanya menjadi air yang apa? Mutanajis. Ente punya bak mandi kecil, ukurannya hanya mencapai 50 liter air yang ditampung itu. Kejatuhan misalnya apa? Tai
tai misalnya tuh, ente lagi berak, lompat ke tainya, gitu. Kemudian ente lihat, nggak berubah ini, warnanya nggak berubah, masih warna apa? Orang tainya putih. Mustahil. Orang warnanya nggak berubah terlihat, kemudian baunya dicium, nggak apa-apa. Ya ini untuk ente. Coba temen ente pingsan. Warna nggak berubah, kemudian baunya, kemudian rasanya. Urusan rasa kasih dia. Dia tahu kebuli paling bukan kebuli. Tahu itu bukan kebuli. Kasih pandi. Jadi selama itu rasanya nggak berubah, sekalipun rasanya nggak berubah, warna nggak berubah, bau nggak berubah, maka air yang sedikit tadi hukumnya sudah berubah. Namanya menjadi apa tadi? Air mudah najis. Ingat itu, ya. Air yang sedikit kejatuhan najis sekalipun nggak berubah, maka ini air hukumnya air apa? Mudah najis. Tuh, ingetin. Ente kalau urusan rasa freezer ya, hari ingetin tuh. Makan rasa rusuk gitu. Ente nggak habis deh berkat kira-kira nih. Dia ngerti. Masing-masing altitude memang ada apanya, ada bagiannya tuh. Ente nggak bisa merebut harus nggak bisa. Porsi Ane media kalah. Ane sepiring kecil, dia sepiringnya dia makannya dikit, 3 sendok. Tapi sendok semen. Langsung gitu ya. Nah, jadi air itu kalau sedikit sekalipun sedikit kejatuhan najis, sekalipun tadi nggak berubah tadi apanya, rasanya, warnanya, baunya, maka ini air hukumnya apa tadi? Mudah najis. Kalau airnya air yang banyak tadi, berarti ini air mencapai ukuran volumenya mencapai 216. Kemudian kejatuhan najis, kejatuhan kencing. Kita lihat dulu ini, airnya berubah nggak rasanya, berubah nggak baunya, berubah nggak warnanya. Selama tidak ada perubahan, maka ini air hukumnya adalah air apa? Suci, membersihkan. Jelas begitu ya? Ini bukan bicara geli ya. Jadi bukan bicara apa ini? Geli bukan, tapi bicara apa ini? Hukum agama tuh. Misalnya Anda tahu, ini ada air banyak nih. Bisa di kampung, di Jakarta nggak ada, di kampung tuh ada bak mandi gede. Kemudian di situ ada orang yang mandi di situ. Ente lihat nih, mandi di situ, kemudian segala macam itu. Tapi ini air kita lihat sama sekali tidak apa, masih bening sesuai dengan yang pertama aslinya. Rasanya nggak berubah, warna nggak berubah, bau nggak berubah. Maka ini air hukumnya apa? Suci, mensucikan. Di sono mandi, ente hukum boleh kan di sini? Boleh nggak? Selama ente lihat, ente cium nih, baunya bau masih air, kemudian warnanya warna air, kemudian rasanya rasa air, ente cium, ente rasain, ente segala macam, udah tiga-tiganya sesuai dengan sifat airnya, nggak sama sekali nggak berubah, maka ente boleh pakai apa tahu tadi? Wudu apa? Jadi bukan bicara apa ini? Geli, semua ada apa? Wah geli ya, kalau geli jangan dipakai. Kalau hukum syariat bukan hukum apa? Bukan geli bukan, tapi bicara ini boleh nggak dipakai buat apa tadi? Buat bersuci atau tidak boleh. Kas begitu ya? Kalau di kampung begitu, ini bakal gede nih, bakal gede, kemudian di sono ada yang mandi, di sini ada yang apa? Ada yang umur, boleh nggak tuh? Boleh, sama, selama itu air yang banyak tidak berubah tadi apanya? Rasanya, warnanya, baunya tuh. Nah begitu ya. Jadi itu bedanya antara air yang mau tadi, yang sedikit dengan air yang banyak. Kayak ada ngolok renang, misalnya youth center gede itu, gitu. Kadang-kadang ada yang kencing ya. Ada yang kencing kadang-kadang. Enggak, ada yang kencing. Ada nggak? Ayo pengalaman tuh ya. Itu kan begitu kan? Masa kita ke kamar mandi kan nggak mungkin kan? Kencing situ.
yang hadir pengalaman sebenarnya. Kalau nggak kencing di kolam renang, kan nggak mungkin kita keluar kan? Lagi berenang kadang-kadang nih, masa kita keluar dulu kencing lagi? Kan nggak mungkin, kan otak kita kan jalan. Otak setan. Kencing di situ, yang kencing bukan kencing doang kan? Berapa orang? Yang berenang 30 orang, ada yang 30 berenang, semua kencing semua tuh. Nah ente lihat airnya warnanya warna putih nggak berubah, kemudian baunya bau air, kemudian rasanya nggak berubah, pas ente nyilam keluar masih rasa air. Tadi gue kencing banyak. Teman sebelah jorokin sama dong. Itu air hukumnya gimana tuh? Hukumnya gimana tuh? Kenapa demikian? Karena nggak berubah dari apa itu? Rasanya, warnanya, baunya tuh, gitu ya. Itu pengalaman kita tuh di Cikini tuh, di center tuh, ada kencing semua gitu. Tapi herannya nggak apa tuh? Nggak kagak bau, karena kita semua bau semua. Nggak nyium bau. Begitu nggak sih di bangunan gitu ya? Gitu nggak sih? Gitu iya. Ini ngaku aja deh. Kerjaannya sama gitu. Jadi itu air hukumnya tetap air apa tuh? Masuk zuhurnya karena kesalahan banget. Masuk zuhur nggak ngerasa. Kalau berenang itu bersih itu. Untuk di sini. Udah tahu hukum, kalau nunggu malah ngaji boleh. Jangan lupa tadi pagi minggu puasa. Belum mandi jodoh, nyemplung langsung. Boleh nggak dong? Boleh nggak? Karena ada boleh tuh. Karena air banyaknya sekalipun kejatuhan najis tidak apa tuh? Berubah rasanya, warnanya, baunya tuh. Jadi ente boleh cebok di situ, boleh apa lagi? Mandi hadas di situ. Emang di rumah nggak punya air? Jelas begitu ya. Jadi air sedikit tadi sekalipun nggak berubah rasa, warna, baunya sudah dihukumkan sebagai air muatan najis. Sementara air yang banyak lihat dulu, selama tidak ada berubah rasanya, warnanya, baunya, maka ini air hukumnya adalah air yang tetap suci, mensucikan. Jelas begitu ya. Saya wallahu a'lam bishawab. Yang berupaya pengajian ya hari itu, yang punya WA grup diingetin teman-teman yang kali sibuk kerja, emang dari pagi sampai pagi dari kerjanya gitu itu. Kadang-kadang ada yang kerja begitu ente, ada yang ngejar apa tuh, ngejar apa sih? Apa namanya sih, ngejar lemburan ya. Kadang-kadang ya dari pagi kerja sampai pagi lagi tuh, sampai terus besok kerja lagi sampai mati begitu. Jadi ingetin teman-teman di WA grup tuh, bilangin malam minggu pengajian di mana? Bersayur, maghrib sampai apa? Isya. Kemudian malam Rabu di mana? Swadaya, tempat saya di rumah si Rizky. Kemudian malam Kamis di Al-Islam, tempat ada kebab ya. Kemudian malam Sabtu tambahin lagi tuh, malam Sabtu kedua ke 4. Kan di Al-Azhar kita malam 1 sampai ketiga tuh ya. Nah kita di Sao, tahu kan Sao ya? Rumah sakit tuh yang kemarin kita makan ya, nah gitu tuh tempat yang tadi kemarin. Nah nanti insya Allah kita nggak makan itu kan, gitu kan. Jadi malam Jumat, malam Sabtu ke 2 sama ke 4 di situ tuh, ingetin tuh. Jadi itu yang inget nih, yang tahu cepet-cepet ngasih informasi di grup, di WA grup masing-masing tuh, yang malam Selasa, yang malam Rabu tuh bilangin malam Minggu di kebun sayur dari maghrib sampai isya. Kemudian malam Rabunya di rumah Rizky di Swadaya. Jam berapa itu? Jam 9 itu ente yang kerja keburu insya Allah. Ini ngeliatin yang kerja paling kemana? Nggak boleh begitu ente udah kerja, dapat keberkahan dari ilmu, dapat bantuan doa guru-guru semua, ente malah khianat, nggak apa? Nggak datang ke majelis ilmu, datang seperti mereka waktu dulu. Jadi malam Rabunya di mana tuh? Di Swadaya, tempat rumahnya ya, Rizky. Paling lambat jam berapa tadi? Ente datang setengah 10 masih keburu. Ente datang jam 10 masih keburu. Karena kita kelar jam berapa ya?
Jam 11, emang kita gak ada utangnya. Kita mulai 9:30 paling lambat, kelar jam berapa jam? 10:30 tuh. Ente keburu jam 9 kerja, pulang sebentar, ente langsung ke situ keburu. Swadaya malam Rabu ingetin ya. Kemudian Al-Islam malam Kamis ingetin tuh. Yang paling kerja keburu insyaallah. Kemudian malam Sabtu kedua, keempat di rumah. Ini sama jam 9-an tuh 9:30 paling lambat itu kita mulai insyaallah. Itu begitu tolong ini teman-teman yang paling nggak datang tolong bilang ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu farduhu ilayya 'inda hajati ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa darajin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.